Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Arfis. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai desain villa saya, yaitu Villa Kopo. Yang pertama yaitu pengertian villa. Villa adalah jenis hunian yang pada mulanya merupakan sebutan untuk rumah pedesaan kelas atas di zaman Romawi kuno. Sejak asalnya di Villa Romawi, ide dan fungsi villa telah berkembang pesat. Setelah jatuhnya Republik Romawi, villa-villa yang tersisa berubah menjadi komplek pertanian kecil yang semakin dibentengi pada zaman kuno. Kadang-kadang dipindahkan ke gereja untuk digunakan kembali sebagai biara. Villa kemudian berevolusi secara bertahap pada abad pertengahan menjadi rumah-rumah pedesaan mewah yang elegan. Dalam bahasa arsitektur modern, villa dapat didefinisikan dalam berbagai jenis dan ukuran tempat tinggal, mulai dari villa yang berdiri sendiri hingga klaster villa yang dibangun bersebelahan dalam sebuah kawasan. Berikut beberapa definisi villa yang dijabarkan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu villa pada masa modern merupakan rumah pedesaan atau pinggiran kota dengan beberapa maksud keinginan. Yang kedua, di Amerika Serikat kata villa dikenal sebagai sebuah pengembangan real estate yang secara umum mengacu pada rumah atau tempat kediaman yang mewah. Yang ketiga, villa adalah rumah mungil di luar kota atau di pegunungan yang merupakan rumah peristirahatan yang hanya digunakan pada waktu liburan. Perbedaan villa dengan rumah. Jika dilihat dengan sekilas, rumah dan villa tampak secara fisik sama persis dari segi bangunan. Juga ada rumah yang desainnya seperti villa. Memang villa merupakan sebuah rumah, namun yang membuatnya berbeda dengan rumah biasa adalah yang pertama, villa digunakan untuk tempat menyendiri, baik itu seorang diri maupun bersama-sama dengan keluarga. Tempat untuk bersantai dan melepaskan ketegangan akibat rutinitas kegiatan. Sedangkan rumah digunakan sebagai tempat untuk istirahat yang merupakan bagian dari rutinitasnya. Yang kedua, villa tidak digunakan untuk didiami setiap saat seperti rumah, melainkan hanya digunakan pada saat-saat tertentu seperti pada saat liburan. Karena hanya pada saat itulah orang-orang terbebas dari rutinitas kegiatannya. Yang ketiga, villa memiliki tingkat kenyamanan yang lebih tinggi daripada rumah. Oleh karena itu, villa pada umumnya terletak di luar kota atau di pegunungan yang mempunyai udara yang lebih bersih dan segar, serta memiliki view yang lebih baik dibandingkan dengan rumah dalam kota. Tidak seperti rumah yang lebih mementingkan efektivitas ke tempat kerja sehingga lokasi rumah ada di dalam kota. Villa merupakan rumah kedua selain rumah pertama yang didiami setiap hari sehingga pada umumnya hanya orang-orang tertentu dengan kemampuan ekonomi di atas rata-rata yang mampu memiliki villa. Kemudian selanjutnya villa membutuhkan aspek yang lebih banyak daripada rumah. Bila rumah hanya perlu memenuhi aspek dasar, maka villa membutuhkan aspek lain seperti pesona view, keistimewaan desain, keunikan arsitektur atau aspek kemewahan dalam penggunaan material. Kemudian villa lebih membutuhkan visual dan kesan daripada fungsi. Desain villa seringkali tidak fungsional dan melebih-lebihkan untuk mengejar visual yang menarik, seperti bentuk-bentuk lengkung atau tonjolan, dekorasi eksterior dan interior, peletakan ornamen atau patung, penggunaan material mewah, serta permainan lampu-lampu ambient light. Kemudian, yang terakhir, villa merupakan jenis hunian yang tergolong mahal, dengan fasilitas yang memanjakan penghuninya sehingga villa membutuhkan perawatan yang jauh lebih mahal daripada rumah. Harga sewa villa umumnya lebih mahal daripada harga sewa rumah dengan ukuran yang sama. Yang pertama yaitu ada private villa. Private villa adalah villa yang berfungsi untuk peristirahatan keluarga yang dimiliki oleh perorangan dan jarang digunakan untuk tujuan komersial. Private villa biasanya berupa bangunan yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan villa lainnya. Secara fungsi, private villa memiliki fasilitas yang cukup lengkap, layaknya rumah tinggal dan siap untuk ditempati dalam beberapa waktu lamanya. Terdapat fasilitas seperti dapur, bukan pantry, ruang keluarga, ruang tidur dengan meja tulis, memiliki kolam renang sendiri, garasi, dan ruang tamu. Penyewa private villa biasanya akan menghabiskan 3 hari hingga 1 minggu berada di villa. Yang mana data ini dari pengelola villa di Ubud, Bali. Orang yang menyewa private villa biasanya adalah mereka yang sedang berbulan madu, liburan panjang, para pensiunan yang ingin menghabiskan waktu, dan lain-lain.
Private villa sering dibangun oleh perorangan dan manajemennya menggunakan manajemen mandiri atau digabungkan dengan manajemen di kawasan itu. Pelayanan di private villa tidak selengkap di hotel dan biasanya penyewa datang membawa kendaraan sendiri. Secara desain, private villa akan menempati lahan yang cukup luas dengan rasio bangunan dan lahan yang sangat kecil. Sebagian besar luas lahan dihabiskan untuk membuat taman dan kolam renang. Private villa dibuat seindah mungkin dan biasanya menonjolkan kearifan arsitektur lokal dan penggunaan material di sekitar lokasi. Kemudian ada resort villa. Resort villa merupakan villa yang komposisi bangunannya terpisah-pisah seperti halnya sebuah kawasan villa. Pelayanan villa berbintang dengan segala kelebihan fasilitasnya dapat ditemukan pada villa jenis ini. Tentu saja resort villa dibangun dengan tujuan komersial untuk memperoleh keuntungan dan penyewaan masing-masing unit villa. Pada resort villa biasanya memiliki area landscape yang lebih luas, dan villa-villa di dalamnya memiliki hubungan satu sama lain termasuk dalam manajemennya. Villa resort sering digabung dengan resort hotel. Namun villa resort biasanya merupakan kelas kamar tertinggi karena penyewa tidak hanya mendapatkan kamar, tetapi lahan dan bangunan villa yang terpisah. Karena masih bisa satu manajemen dengan hotel, maka pelayanan villa resort biasanya lebih lengkap dibanding private villa karena diwadahi oleh manajemen hotel. Seringkali, hotel itu sendirilah yang membuat divisi untuk mengembangkan villa resort. Secara desain, resort villa adalah sebuah rumah klaster yang dibuat berjejer menghadap ke suatu view utama, baik itu berupa pemandangan, alam, atau landscape villa itu sendiri. Oleh karena itu, suasana resort villa masih akan terasa lebih ramai daripada private villa. Kemudian ada studi literaturnya, yaitu yang pertama, Kayusuar Bali Luxury Villas. Nama bangunannya Kayusuar Bali Luxury Villas, alamatnya di Jalan Mertasari Sidakarya 151 Sanur, Bali, Denpasar. Jumlah kamarnya terdapat 10 kamar, tahun dibangunnya tidak diketahui. Kayusuar Bali Luxury Villas adalah sebuah villa mewah yang memiliki intisari liburan dalam relaksasi berkualitas dengan suasana yang trendy, dikelilingi oleh keindahan alam yang letaknya sangat strategis di Sanur, Bali. Villa ini dirancang untuk mencerminkan Bali sebagai tujuan artistik yang mewah dan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, menawarkan keramahan yang hangat sesuai dengan ciri khas Bali. Berlokasi di Sanur, akomodasi yang berselang 30 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai, ini menawarkan pengalaman menginap yang tenang dan mewah. Tersedia 13 unit villa semi-outdoor yang bisa dipilih. Seluruh villa menampilkan kolam renang pribadi, ruang duduk, dapur dengan peralatan masak, kulkas, dan kamar mandi beserta perlengkapannya. Bathtub dapat ditemukan di beberapa unit villa. Wi-Fi bisa diakses di seluruh area akomodasi. Begitu juga parkir gratis yang bisa dinikmati semua tamu Kayusuar Bali Luxury Villa. Kita dapat menikmati indahnya pemandangan matahari terbit di pantai Sanur yang berjarak 10 menit berkendara. Kita juga dapat menyeberang ke Pulau Serangan yang dapat dijangkau dengan mudah. Desain ruangan pada bangunan villa ini dibuat dengan mencampurkan komponen modern yang mewah dengan tetap mempertahankan unsur dari ciri khas Bali itu sendiri. Pada bagian toilet dan dapur dibuat dengan ruang yang tertutup. Pada bagian kamar tidur terdapat akses langsung menuju kolam renang, sehingga ruangan kamar juga sedikit lebih terbuka. Semua ruangan pada bangunan villa ini menggunakan lantai marmer sehingga bangunan terlihat lebih mewah dan megah. Nah, ini tempat-tempat rekreasi atau yang bisa dikunjungi di sekitar Kayusuar Bali Luxury Villas ini. Kemudian ada Gino Ferrucci Villa Ubud. Nama bangunannya Gino Ferrucci Villa Ubud, alamat di Jalan AA Gede Rai, Banjar Tengah, Ubud, Bali, Gianyar. Jumlah kamarnya 19, tahun dibangunnya 2013. Gino Ferrucci Villa Ubud luas, nyaman, dan modern, membuat istimewa menginap di Ubud, Bali. Terletak di Ubud Selatan, Gino Ferrucci Villa Ubud by Kagum Hotels menyediakan pelayanan yang ramah dan fasilitas modern. Arsitektur dari bangunan ini dibuat sesuai dengan ciri khas bangunan-bangunan di Bali, dan juga eksterior bangunan yang dikelilingi oleh patung-patung dan air mancur. Jalan tapak menuju villa setelah dari resepsionis juga dikelilingi oleh pohon-pohon bambu sehingga membuat kesan villa yang hijau dan menyatu dengan alam dapat dirasakan di villa ini. Berjarak 13 menit berkendara dari Pasar Seni Ubud dan 16 menit berkendara dari Monkey Forest,
Gino Ferrucci Villa Ubud menawarkan villa-villa mewah didukung kolam renang outdoor pribadi, akses internet gratis, dan taman landscape yang menawan. Seluruh unitnya memiliki kamar-kamar elegan dilengkapi AC, TV layar datar, dan sound system. Beberapa unit menawarkan ruang tamu sofa yang luas dan dapur kecil. Tidak ketinggalan kamar mandi pribadi semi terbuka dengan fasilitas bathtub dan shower. Gino Ferrucci Villa Ubud turut menyediakan fasilitas perawatan spa. Dalam bangunan villa ini, semua lantainya ini menggunakan lantai parquet sehingga lebih terlihat alami dan juga karena ruangannya yang semi terbuka membuat sirkulasi udara yang baik, membuat ruangan menjadi sejuk bahkan ketika sedang tidak menggunakan AC. Bangunan ini juga didesain dengan model ruangan tinggi sehingga ruangan dalam villa ini terasa lebih luas. Kamar tidur mempunyai banyak bukaan sekaligus akses menuju kolam renang, sehingga sinar matahari dapat masuk ke ruangan ini. Pada bagian kamar mandi semi terbuka, masih terdapat atap yang melindungi wastafel, bathtub, dan toilet, sedangkan shower terletak pada bagian terbuka. Bisa dilihat sendiri ini di fotonya. Showernya berada di luar atau tidak terlindungi oleh atap. Nah, ini tempat rekreasi yang bisa dikunjungi di sekitar villa. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama, kayu suar Bali Luxury Villa. Dari segi arsitekturnya, kayu suar Bali Luxury Villa ini mempunyai konsep desain modern, namun tetap mempertahankan sedikit ciri khas bangunan di daerah Bali. Lantai dari villa ini menggunakan lantai marmer sehingga bangunan ini terlihat megah dan mewah. Dengan menggunakan lantai jenis ini, ruangan akan terasa lebih sejuk. Ruangan-ruangan dalam villa ini lebih tertutup, bagian yang terbuka hanya pada kolam renang pribadi villa tersebut. Kemudian Gino Ferrucci Villa Ubud. Dari segi arsitekturnya, Gino Ferrucci Villa Ubud ini mempunyai konsep desain tradisional khas Bali, dan lingkungan sekitarnya masih dikelilingi pohon-pohon hijau, serta semua ruangan dalam villa ini berlantai kayu atau parquet, sehingga mendapat kesan alami dan menyatu dengan alam. Villa ini mempunyai konsep desain ruangan yang lebih terbuka dan mempunyai konsep atap yang tinggi sehingga sirkulasi udara dapat berlangsung dengan baik. Dengan menerapkan konsep desain ini, ruangan dalam villa ini lebih mendapat pencahayaan langsung dari sinar matahari ketika siang hari. Kemudian lanjut ke bagian pemrograman villa yang saya desain, yaitu Villa Kopo. Lokasi tapak ada di Desa Kopo, Kampung Cidokom, RT 3 RW 8, Kopo, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Analisis makronya, Cisarua adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Cisarua juga memiliki sebutan khusus. Masyarakat awam kebanyakan menyebutnya sebagai puncak, walaupun sebenarnya puncak tidak hanya mencakup Cisarua saja. Kecamatan Cisarua adalah wilayah yang ramah terhadap para turis. Di kecamatan ini terdapat Taman Safari Indonesia. Analisis mikronya, di bagian utara lokasi terdapat terdapat sebuah jalan. Di sebelah kiri jalan tersebut juga terdapat villa-villa lain. Di sebelah kanan jalan ini adalah lokasi tapak villa ini berada. Di bagian selatan lokasi tapak terdapat sebuah jalan dan di sepanjang jalan ini dikelilingi oleh rumah-rumah warga setempat yang berada di pinggir jalan. Di bagian timur lokasi tapak terdapat sebuah jalan. Di sepanjang jalan ini juga terdapat sebuah perumahan warga setempat. Di sebelah kiri sepanjang jalan ini terdapat sawah milik warga setempat. Di bagian barat lokasi tapak terdapat sebuah jalan, di sebelah kanan jalan terdapat villa-villa lain, dan di sebelah kirinya adalah lahan kosong yang masih dipenuhi tanaman liar. Analisis mezonya yaitu ini lokasinya, dan di utaranya terdapat Yayasan Darul Wasilah, sebelah kirinya ada Deni Mitra Farm, dan di bagian selatan Deni Mitra Farm terdapat Saung Azahra. Analisis matahari, lokasinya yaitu dari timur, bangunan ini menghadap utara, sehingga ketika matahari terbit hingga terbenam mendapatkan pencahayaan langsung dari matahari. Konsep atapnya yaitu villa ini akan menggunakan konsep atap miring karena atap miring mempunyai kelebihan. Yang pertama, aliran panas. Bangunan dengan atap miring lebih efektif dalam hal energi daripada atap datar. Perbedaan signifikan ini berakibat ke isolasi termal yang lebih tinggi dengan membatasi permukaan atap yang terkena sinar matahari. Pada atap datar, hampir seluruh bagian atap akan terpapar sinar matahari sepanjang hari. Kedua, hematan energi. Desain atap rumah miring memungkinkan ventilasi alami antara lingkungan luar dan interior bangunan.
menjaga keseimbangan antara keduanya. Hal ini akan meminimalisir penggunaan peralatan elektronik pendingin atau pemanas ruangan. Kemudian yang ketiga, perlindungan terhadap bahaya lingkungan luar. Atap miring lebih kuat untuk menahan air hujan, salju, dan angin. Bentuk segitiga membuatnya lebih stabil, lebih kuat, dan memperlancar aliran air. Atap datar sangat rentan terhadap penumpukan air yang tersumbat atau kotoran. Kemudian, daya tahannya lebih lama. Atap datar membutuhkan pemeliharaan sistem drainase atau aliran air yang rutin untuk menghindari mampet. Sementara atap miring umumnya jarang membutuhkan perbaikan karena air dan kotoran akan otomatis jatuh ke bawah. Kemudian pemrograman ruangnya, yang pertama aktivitas masuk dan keluar, itu kebutuhan ruangannya teras. Ukuran ruangnya 2,8 x 2 meter. Perabotnya terdapat rak sepatu. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu bersantai, mengobrol, dan menonton TV. Itu kebutuhan ruangnya ruang keluarga. Ukuran ruangnya 5 x 4,3 meter. Perabotnya terdapat sofa, TV, dan meja. Aktivitas selanjutnya yaitu masak, menyiapkan makanan dan minuman. Kemudian mencuci piring. Kebutuhan ruangnya yaitu dapur, ukuran ruangnya 3 x 3,7 meter. Perabotnya yaitu kulkas, kompor, wastafel, meja bar, dan kursi bar. Aktivitas selanjutnya yaitu tidur, bangun tidur, menyimpan barang. Kebutuhan ruangnya kamar tidur, ukuran ruangnya 3,5 x 3,7 meter. Perabotnya terdapat kasur yang berukuran queen size, cermin, meja rias, dan lemari. Kemudian aktivitas mandi, buang air besar dan kecil. Kebutuhan ruangnya kamar mandi. Ukuran ruangnya yaitu 1,5 x 3 meter. Perabotnya terdapat toilet, shower, tempat tisu, tempat sabun, wastafel, dan cermin. Dan inilah zoningnya. Teras bisa mengakses langsung ke dapur atau ruang keluarga. Dari dapur bisa langsung ke ruang keluarga atau bisa kamar mandi. Terus dari ruang keluarga bisa masuk kamar tidur atau dari ruang keluarga langsung ke teras, kemudian ke kolam renang. Bagian yang kuning ini adalah zona semi privasi, sedangkan yang bagian lingkaran merah ini zona privasi. Dan tanda panah ini merupakan sirkulasinya. Dan inilah gambar block plan-nya. Ini gambar side plan-nya. Bagian utara ada di sebelah kanan. Dan di bagian utara ini terdapat view merupakan pegunungan dan sawah milik warga, dan juga di bagian selatan ini terdapat view berupa pegunungan dan juga sawah milik warga setempat. Dan ini danahnya lebih jelasnya. Bagian utara sebelah kanan dan juga bagian selatan sebelah bawah. Ini gambar tampak depannya. Ini gambar tampak sampingnya. Dan ini gambar tampak belakangnya. Ini adalah gambar potongannya, yang mana ini memotong dari area pantry atau dapur ini menuju ke ruang keluarga. Kemudian ada potongan BB-nya, yaitu memotong dari area pantry ke kamar mandi, kemudian ke kamar tidur. Bisa dilihat dari denahnya ini. Kemudian ini gambar perspektif eksteriornya. Ini gambar perspektif interiornya. Kemudian ini gambar perspektif mata burung. Kemudian ada gambar rencana pondasi, gambar detail pondasi, gambar detail balok dan kolom, kemudian rencana atapnya. Dan yang terakhir yaitu ada detail atapnya. Kemudian ini maket gubahan massa yang telah saya buat. Ini dari tampak depannya, yang bawah ini tampak belakangnya, yang di tengah ini tampak samping, dan juga sebelah kanan atas ini tampak samping.
Dan yang bagian sebelah kanan bawah ini tampak dari perspektif mata burung. Kemudian ini maket saya, denahnya. Ini maket saya ketika memakai atap. Kemudian ini maket saya dari tampak belakangnya. Kemudian ini dari tampak depannya. Dan ini dari tampak sampingnya. Ini juga masih dari tampak samping. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.